Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di webinar Menemukan Jati Diri di Tengah Pandemi. Bersama saya Bayu Aji Prasetyo. Oke, teman-teman. Sebenarnya di video part pertama saya sudah merekam sampai full. Tetapi karena ternyata ada kesalahan teknis, ternyata rekamannya tidak bisa sampai selesai. Sehingga mau tidak mau saya harus merekamnya ulang. Oke, dan karena saya menggunakan aplikasi yang berbeda, ya, sehingga yang Anda lihat di sini di kiri Anda ya, yang sebelumnya kotak, ya kotak kan video saya sekarang bulat. Oke, tapi it's okay, nggak masalah. Yang penting tetap saya sampaikan apa yang harus saya sampaikan saat ini. Kita balik lagi ya di pembahasan terakhir ya di webinar part pertama, yaitu apa sih yang dapat kita lakukan di kondisi saat ini. Yang dapat kita lakukan pada kondisi saat ini, seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya ya, kita bahas bersama bahwa kita dipaksa untuk masuk kembali pada hal-hal yang esensial, kita diajak untuk kembali pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup ini, dan salah satunya adalah mencari jati diri di tengah pandemi ini. Mencari jati diri, mencari apa sih yang sebenarnya kita inginkan di dunia ini, apa sih sebenarnya tugas dan misi kita di dunia ini, karena kita tahu bahwa Nabi memiliki, kita kalau ambil contoh Nabi ya, Nabi Muhammad memiliki misi dan tugas di dunia ini sebagai menyebarkan agama yang rahmatan lil alamin. Nah, Nabi manusia, kita pun juga manusia. Artinya, kita semua memiliki peran dan tugas kita masing-masing. Nah, sebenarnya tugas kita tuh apa sih? Nah, kita perlu cari tahu. Sebenarnya peran kita tuh apa sih yang kita inginkan di dalam dunia ini, kita juga perlu tahu. Nah, Nabi ketika telah selesai mengemban tugasnya di dunia ini dan rezekinya telah tertunaikan semua, akan dicabut nyawanya, dan kita pun juga. Maka dari itu akan sangat sia-sia kehidupan kita kalau kita nggak ngerti sebenarnya peran kita tuh untuk apa di dunia ini. Makanya ini merupakan sesuatu yang esensial yang perlu kita gali lebih dalam lagi, perlu kita temukan. Kalau Nabi enak ya, enak dalam tanda kutip, dibimbing oleh malaikat Jibril ya, dikasih tahu perannya apa ya. Kalau kita ya cari tahu sendiri ya. Kuncinya di mana? Di kepekaan ya, kesadaran, peningkatan kesadaran dan juga kesabaran. Sabar untuk mencari tahu sebenarnya kita ini siapa, untuk apa hidup di dunia ini. Nah, yang dapat kita lakukan di kondisi saat ini, balik lagi, yaitu masuk ke dalam diri, merenung, mencari jati diri kita sesungguhnya, kemudian merumuskan ulang makna sukses yang sebenarnya. Kita tuh suksesnya tuh seperti apa sih? Kemudian menemukan keinginan atau panggilan hati yang terdalam. Nah, yang dimaksud dari merumuskan makna sukses yang sebenarnya adalah makna sukses dan makna hidup yang bersifat spiritual. Kenapa harus spiritual? Karena gini, teman-teman, kalau kita menyandarkan dan kita mencanangkan goal berupa material, ya. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa sifat dari sesuatu yang material itu fana, artinya akan hilang. Kita tahu sendiri bahwa katakanlah Anda lapar banget lah, pengen makan mie ayam. Satu mangkok mie ayam yang pertama masih enak ya, tetapi mangkok kedua, mangkok ketiga sudah mulai hilang enaknya. Itu artinya apa? Sama seperti kalau misalnya kita lagi dapat sesuatu yang baru, mungkin senang, ya alhamdulillah bahagia, tetapi kan tidak bertahan lama bahagianya. Lama-kelamaan, ada suara bel ya, lama-kelamaan bahagianya hilang, sehingga lama-lama jadi hambar. Nah, inilah bahayanya kalau kita menyandarkan pada sesuatu yang bersifat fana. Makanya kita perlu menyandarkan sesuatu yang bersifat abadi, yaitu Tuhan, yaitu Allah. Kita perlu memaknai ulang kehidupan ini secara spiritual. Sehingga yang pertama itu tadi, yang telah kita bahas sebelumnya ya. Sorry, mana sih? Oh, ternyata nanti akan kita bahas. Yaitu kita bisa mendapatkan kehidupan yang memuaskan, yang penuh semangat, ya, karena kita tahu sendiri kalau misal kita dapat sesuatu yang benar-benar kita inginkan, maka semangat tidak akan pernah padam. Oke, nah selanjutnya kita mulai masuk ke dalam diri. Gitu. Sebelum pandemi ini banyak di antara kita yang berlomba-lomba dalam urusan duniawi, tanpa tahu untuk apa itu semua. Oke, kerja pagi pulang petang untuk apa? Ya,
Ya, it's okay, bener. Tapi secara hakikat untuk apa sih? Ya. Nah, kemudian berlomba-lomba jadi yang terbaik di bidang kita masing-masing. Ingin menjadi seperti orang yang diidolakan mungkin, tapi tanpa tahu untuk apa sebenarnya secara hakikat. Ya, core of the core-nya, intinya itu belum belum dapat ya. Nah, mengumpulkan harta untuk memiliki rumah, mobil, nafkah, dan pendidikan anak. Untuk apa sih sebenarnya? Nah, kita perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Untuk apa sebenarnya hidup kita ini? Kemudian aku ini siapa? Saya ini siapa? Anda itu siapa? Untuk apa aku diciptakan? Kemana aku akan menuju? Apa tugas dan misiku di dunia ini? Mungkin untuk menjawab yang aku ini siapa, untuk apa aku diciptakan, kemana aku menuju, itu masih mudah dijawab ya. Yang jelas aku ini siapa, manusia, untuk apa aku diciptakan ya, untuk beribadah pada Allah. Kemudian kemana aku akan menuju, ya ke akhirat, ya ke surga atau ke neraka, ya. Mudah-mudahan ke surga, amin. Ya. Nah, tapi yang menantang untuk ditemukan adalah untuk apa sebenarnya hidup ini. Sorry. Untuk apa sebenarnya hidup ini masih mudah untuk dijawab ya, untuk ibadah pada Allah. Nah, yang menantang adalah apa tugas dan misiku di dunia ini? Apa peranku di dunia ini? Ya. Nah, kita bicara lagi soal sukses ya, makna sukses. Apa sih sukses itu menurut Anda? Kemudian apa definisi sukses Anda? Nah, kebanyakan orang saat ini makna sukses dan hidupnya tersetir oleh faktor eksternal atau orang lain. Lihat orang punya Alphard, pengen. Lihat orang punya bisnis, pengen. Lihat orang bisnisnya maju, punya banyak cabang, pengen juga. Tanpa tahu untuk apa. Nah, akibatnya karena makna hidup dan makna sukses tersetir oleh faktor eksternal pada orang lain, maka yang umum terjadi adalah kebingungan. Jelas itu ya. Kemudian ketidakpuasan pada hidup, ketidakbahagiaan, dan kekhawatiran yang tiada ujungnya. Saya pernah mendapatkan pertanyaan dari salah seorang teman saya ya. Dia tanya, Mas, saya ini kok sering khawatir ya, kok seolah-olah selalu kurang, ya, merasa paranoid akan masa depan. Waktu itu saya ya jawab sebisa saya ya, karena bagaimana caranya dia nanya ya, bagaimana caranya biar nggak khawatir ya? Ya, saya jawab aja ya. Yang pertama menemukan makna cukup, kemudian tahu peran, ya, kemudian yaitu tahu tugas dan misi kehidupan ini, kemudian tahu sebenarnya dalam hati itu kita tuh pengen apa sih di kehidupan ini. Kemudian orang tersebut menjawab gini, tapi kan begini Mas ya, oke lah kalau suatu saat kita cukup pada suatu pencapaian, pada satu titik, tetapi tetapi kan masih ada tingkatan yang lebih tinggi lagi Mas, masih ada langit di atas langit. Ya saya jawab, ya benar, tetapi mau sampai kapan? Ya kita selalu bingung, selalu tidak puas, selalu tidak bahagia, selalu khawatir yang tiada ujungnya. Nah, sebenarnya itu adalah tanda bahwa apa yang kita inginkan bukan sesuatu yang benar-benar kita inginkan. Masih pengen-pengenan, masih karena terpengaruh oleh faktor eksternal. Ya, belum tahu. Nah, akhirnya tidak ada semangat untuk mencapai tujuan atau khawatir tadi. Dampak yang kedua ya adalah tidak ada semangat untuk mencapai tujuan karena tujuannya semu, bukan tujuan yang benar-benar diinginkan dari dalam hati yang terdalam. Nah, ini menjawab juga pertanyaan teman-teman yang pernah curhat sama saya, Mas, kenapa kok ya saya kok masih males ya, masih tidak komitmen untuk menjalankan rencana-rencana saya yang sudah saya tuliskan, bahkan sampai ke to-do list. Ya, salah satu jawabannya ini, bisa jadi apa yang Anda ingin lakukan itu hanya sebatas terinspirasi dari orang lain tanpa tahu keinginan hati yang terdalam Anda itu apa. Jadi artinya keinginan tersebut masih di permukaan, bukan keinginan yang terdalam. Ya. Intinya apa? Kita perlu menemukan makna di balik makna. Ya. Nah, orang mandi itu bukan karena ingin mandi sebenarnya, tetapi ingin terbebas dari rasa gerah, contohnya. Rasa gatal, rasa sumpek, lengket, dan sebagainya. Nah, ketika Anda bisa menemukan keinginan hati yang terdalam, misalnya Anda pengen A gitu ya, pengen sesuatu, itu Anda tidak lagi terjebak dengan cara pencapaian. Ya, intinya Anda harus menemukan why-nya dulu. Kenapa Anda melakukan sesuatu, bukan how-nya, apalagi what-nya yang dilakukan.
Kalau hanya tahu what, apa yang dilakukan, dan hanya tahu how, tapi tanpa menyentuh faktor why yang ada di dalam hati kita, pada bawah sadar kita, pada kedalaman diri kita, ya wajar kalau kita nggak akan melakukan hal tersebut, tidak akan komitmen. Sama seperti Anda mungkin pernah ya merasakan rasanya malas mandi. Kenapa kok pertanyaannya malas mandi? Apakah Anda tidak tahu caranya mandi? Pasti tahu caranya mandi, ya. Ambil air, ambil gayung, siram, pakai sabun, selesai. Tahu kan apa dan bagaimananya, kan tahu mandi dan bagaimana cara mandi. Tapi karena Anda males, belum mau mandi, itu artinya Anda belum menemukan why-nya, belum menemukan kenapa Anda harus mandi. Nah, bisa jadi nanti baru mau mandi kalau badan sudah sumpek, sudah gerah, sudah gatal, sudah lengket, dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah tahu apa yang kita inginkan, kenapa kita ingin menuju ke sana, kita jadinya tidak tidak terjebak dalam cara pencapaian. Bisa dengan cara apapun, bisa fleksibel. Katakanlah Anda ingin bebas keuangan, ya. Ada orang yang pengen bebas keuangan, katakanlah memiliki passive income, katakanlah untuk mengcover biaya hidupnya selama sebulan, katakanlah 10 juta, ya. Jadi dia mengumpulkan, intinya kan dia ingin merasa aman, mendapatkan passive income, ya, intinya itu kan. Nah, caranya gimana? Caranya kan fleksibel. Misal katakanlah orang tersebut ya terobsesi pengen buka bisnis karena biar bisa memiliki passive income seperti itu. Tetapi dia merasa kok nggak semangat ya menjalankan bisnis ini. Ya karena itu masih terjebak di apa dan bagaimana. Ya, tanpa nanya pada dalam diri sebenarnya apa, sebenarnya tuh aku pengennya apa sih. Kalau sederhana hanya sekedar bebas finansial kan tidak harus bisnis. Iya kan? Profesi apapun bisa. Asal ya mau menabung, kemudian menyisihkan untuk investasi pada sesuatu instrumen investasi yang halal. Ya, yang tidak riba. Kalau yang Islam, yang Muslim seperti itu ya. Nah, intinya kan itu. Nah, beda lagi kalau memang satu-satunya cara adalah yang ingin kita lakukan saat ini, ya mau nggak mau harus dilakukan. Sama seperti contohnya yaitu guru saya. Beliau ini basicnya adalah affiliate marketer. Ya, kalau keinginan atau goal hidup beliau adalah, tujuan spiritual beliau adalah hanya sekedar bisa hidup, ya, untuk sekedar punya duit, bisa bebas finansial, ya ngapain dia buka bisnis yang sekarang. Jadi itu ceritanya, beliau sekarang punya bisnis, ya, dan bisnisnya adalah software marketing. Beliau pernah bercerita, kenapa saya susah-susah buka bisnis ini, padahal penuh tantangan ya, sempat banyak masalah waktu itu beliau karena mendirikan bisnis ini. Ya karena satu-satunya cara yang beliau pandang mungkin untuk mencapai tujuannya ya dengan itu. Ya itu artinya apa? Kita bisa lihat polanya ya. Ketika orang sudah tahu why-nya, apa keinginan di dalam hatinya, dan dia bisa mengaplikasikannya terhadap sesuatu, maka perjuangan dia tidak akan rasa semangat dia, walaupun banyak masalah bertubi-tubi, banyak tantangan seperti pada contoh guru saya itu, beliau tidak menyerah, masih tetap terus mau memperjuangkan hingga sekarang. Alhamdulillah saya melihat bisnis beliau begitu berkembang sangat pesat, ya. Dan ya intinya begitu ya. Nah, apa jadinya kalau beliau hanya pengen-pengenan saja, sekedar pengen kayaknya keren, karena faktor eksternal. Saya nggak yakin deh beliau bisa sampai sebesar ini, bisa bertahan dengan kondisi sulit yang pernah beliau lalui. Jadi seperti itu. Intinya apa? Fokus di why dulu. Fokus di dalam hati, pada diri kita, pengennya apa sih? Nah, kemudian cara pencapaiannya bisa fleksibel. Atau bisa jadi kita bisa mengetahui secara pasti apa yang harus kita lakukan, dan ternyata itu satu-satunya jalan di mana kita mampu mencapai goal kita. Dan kita harus menuju ke sana. Intinya seperti itu ya. Jadi sekali lagi, orang mandi bukan ingin mandi sebenarnya, bukan aktivitas mandinya, tetapi ingin terbebas dari rasa gerah, gatal, sumpek, dan lengket. Why-nya yang penting. How-nya dan what dan how-nya itu bisa sangat fleksibel. Oke? Nah, kemudian apa solusinya
hal ini. Nah, tanyakanlah diri sendiri, apa yang sebenarnya aku inginkan dalam hidup ini. Intinya di sini sebenarnya. Apa sih yang sebenarnya aku inginkan? Nanti ketika sudah ketemu, bisa jadi apa yang Anda lakukan sekarang ini eh, tidak harus Anda lakukan. Ya, karena caranya bisa fleksibel. Bisa dengan cara apapun. Kemudian, apakah benar yang aku lakukan? Kemudian tanyakan lagi ya, apakah benar apa yang aku lakukan saat ini adalah hal yang benar-benar ingin aku lakukan? Atau hanya karena pengen-pengenan? Kalau pengen-pengenan ya wajar kalau memang tidak menemukan semangat dan konsistensi untuk melakukan sesuatu. Oke? Apakah benar apa yang sedang berusaha aku capai adalah hal yang benar-benar ingin aku capai? Tanyakan pada diri sendiri. Ya. Nah, ketika benar-benar menemukan yang benar-benar kita inginkan, maka kita tidak akan terjebak dengan cara pencapaiannya. Sekali lagi, itu. Bisa dengan sangat fleksibel. Teman-teman kita tuh memiliki dunia yang sangat subjektif. Dan keinginan kita tuh sebenarnya subjektif. Akan sangat tidak fair pada diri sendiri. Kita tuh sebenarnya nggak cinta pada diri sendiri. Kalau apa yang ingin kita capai, ingin kita tuju tuh tersetir dari apa kata orang lain. Dari motivator, dari mungkin kita terinspirasi ya, mungkin dari pelatih bisnis, katakanlah dari pelatih karir, dan lain sebagainya. Karena beliau memiliki pencapaian-pencapaian tertentu dan kita terinspirasi, ya mungkin niat-niat beliau baik ya, pasti. Karena ingin membuat kita selalu berkembang. Tetapi balik lagi, setiap orang itu berbeda. Setiap orang unik. Keinginannya, tujuan hidupnya, peran hidupnya itu masing-masing, sehingga ya tidak bisa disamakan. Ya, seperti itu. Jadi, kalau ternyata keinginan hidup Anda, keinginan hidup kita itu simpel, ya sudah. Kenapa harus memaksakan untuk menuju ke sana? Karena cara pencapaian itu sangat fleksibel. Jangan fokus pada what dan how, tetapi pada why. Saya jadi teringat pada salah satu guru kebahagiaan saya, Mas Fadli ya. Beliau waktu itu sempat memiliki bisnis yang cukup berkembang ya, bisnis catering, sudah gede, cukup gede waktu itu. Tetapi sekarang beliau memutuskan untuk bekerja sebagai karyawan di perusahaan Jepang dengan gaji yang menurut dia sudah cukup, bisa kerja pagi, pulang sore, kumpul sama keluarga, bersenda gurau, main-main, dan dia merasakan kebahagiaan dan ternyata itu yang dia inginkan. Dimana yang ketika beliau bisnis, beliau selalu memikirkan bisnisnya terus setiap hari hampir 24 jam, mikir harga naik turun, apalagi catering gitu ya, beliau cerita seperti itu. Nah, ternyata cara pencapaian itu bisa fleksibel. Tidak harus dengan bisnis ternyata. Yang awalnya beliau sangat terinspirasi dengan buku-buku bisnis, ini sebagai contoh ya, buku-buku bisnis, buku-buku karir, dan sebagainya, buku pengembangan diri. Bukunya Robert Kiyosaki, di mana harus ke kuadran kanan ya. Tidak harus. Intinya apa? Masuk dalam diri, apa sih yang benar-benar kita inginkan. Nah, kemudian cara pencapaiannya bisa sangat fleksibel. Oke? Nah, kemudian bagaimana cara menemukan keinginan atau panggilan hati yang terdalam? Nah, ini. Salah satu caranya bisa menggunakan 5 lapis pertanyaan kenapa. Ya, bisa 3, bisa 5. Biasanya 3 sudah mencapai, tapi akan lebih bagus lagi kalau 5 lapis pertanyaan. Ya. Nah, cara penggunaannya tulis dulu ya apa yang Anda inginkan saat ini. Contoh, misalnya ingin punya bisnis, contoh, atau ingin naik pangkat, atau ingin masuk ASN, katakanlah yang masih baru mau berkarir ya, baru mau lulus kuliah, tanyakan, tulis ya. Kemudian tanyakan, kenapa pengen punya bisnis? Kenapa pengen masuk ASN? Kenapa pengen naik pangkat? Kenapa cabangku harus banyak? Tanyakan kenapa. Jawab dulu, misal kenapa pengen punya bisnis ya? Karena aku bosan dimarahin sama bos. Oh, oke. Kenapa memang kalau udah nggak dimarahin sama bos? Ya, aku jadi tenang. Gimana? Kenapa memang kalau sudah tenang? Tanya terus sampai Anda nggak bisa menjawab dan hanya tersisa perasaan di mana ini loh yang aku inginkan. Yang sulit diartikulasikan. Nah, kemudian, ya ini ya, tanya kenapa sampai Anda nggak bisa menjawabnya dan Anda merasakan perasaan yang tak terjelaskan oleh kata-kata, tidak terartikulasikan. Kemudian temukan dan kenali pesan dari perasaan tersebut. Ya, kenali perasaan dan pesan dari perasaan tersebut.
Memang sulit ya untuk diartikulasikan, tetapi memang itulah yang sebenarnya Anda inginkan. Dan Anda baru bisa mengartikulasikan ketika kesadaran Anda sudah bertumbuh. Itu artinya Anda butuh waktu. Kita butuh waktu dan kesabaran. Perlu kepekaan pada diri sendiri dan melihat realita kehidupan. Intinya seperti itu. Nah, kemudian terjemahkan ya agar tidak hilang perasaan tersebut. Terjemahkan perasaan dan pesan tersebut menjadi sebuah simbol bintang. Bukan, nggak harus bintang ya, sebuah simbol. Misalnya bintang yang saya gunakan. Ini contoh kalau Anda mau lihat. Nah, oke. Nah, ini hasil dari menggunakan metode mind and feel to muscle. Jadi menerjemahkan, mengasosiasikan apa yang ada dalam pikiran dan perasaan ke dalam sebuah simbol yang bisa dilihat secara visual, auditori, dan kinestetik. Sehingga ketika kita lihat simbol tersebut, langsung terasosiasi apa yang kita inginkan. Kita jadi langsung tahu mau kemana kita menuju. Dimana ketika suatu saat kita melenceng dari tujuan, kita bisa lihat itu lagi, oh ini yang aku inginkan. Nah, metode ini yang namanya metode mind and feel to muscle. Oke, begitu teman-teman. Selamat menyelami. Ternyata masih ada. Untuk dapat mengartikulasikan pesan dan perasaan tersebut memang butuh waktu. Kuncinya di kesabaran dan kesadaran. Oke, kesabaran dan kesadaran. Temukan apa yang sebenarnya Anda inginkan dan Anda akan mendapati dan Anda akan terkejut ketika Anda tahu dan Anda hidup dalam keinginan tersebut. Anda akan mendapatkan kehidupan yang sangat memuaskan, membahagiakan, dan hilang kekhawatiran. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau chat. Insya Allah saya akan balas, saya akan jawab mungkin melalui video, podcast, atau artikel, apapun itu. Atau mungkin juga kita akan buat lagi webinar sesi selanjutnya yang akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Mudah-mudahan bermanfaat, selamat menyelami dalam diri ini. Ingat, ini adalah waktu yang tepat untuk masuk ke dalam diri, mencari jati diri, mencari apa yang sebenarnya kita inginkan. Mencari siapa diri kita, apa tugas, peran, dan misi kita di dunia ini. Selamat menemukan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.